Jangan sampai kalian mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online kalau kalian tidak ingin masa depan kalian hancur. Kenapa kayak gitu? Dampaknya ini sangat berbahaya banget ya. Untuk Slick OJK, kalian jika masuk daftar hitam, mau ngajuin pinjaman apapun sangat dipersulit. Jadi buat kalian yang sekiranya ingin mengajukan pinjaman online tapi tidak ada pemasukan, mending gak usah melakukan pinjaman online. Lebih baik kalian minjam di orang terdekat kalian, seperti teman kalian, saudara kalian, ataupun orang tua kalian. Kalau kalian masuk daftar hitam Slick OJK, gue contohin sedikit aja nih. Kedepannya kalian akan mau kredit motor ini susah banget, mau ngambil rumah KPR apalagi. Dan untuk pinjaman bank seperti KUR ataupun yang lainnya, itu sangat dipersulit jika kalian mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online. Jadi dampaknya ini sangat besar. Bahkan ada beberapa pekerjaan yang menerima pendaftaran ataupun menerima karyawan melihat dari Slick OJK kalian. Nah, buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman online ataupun buat kalian yang dalam proses telat bayar, kalian simak dulu aja video ini sampai selesai karena di sini gue akan memberikan dampak berbahayanya ataupun resiko jika kalian mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini gue akan membahas dampak seputar orang yang mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online, dan juga gue akan memberikan saran supaya kalian tidak terjerumus dalam aplikasi pinjaman online di tahun 2026 ini. Kita bahas dulu yang pertama supaya kalian tidak terjerumus dalam aplikasi pinjaman online. Yang pertama itu kalian harus mengakumulasikan terlebih dahulu untuk biayanya. Untuk aplikasi pinjaman online di tahun 2026 ini, mereka memberikan kalian pinjaman itu bukan untuk meringankan kalian, tapi mereka itu mencari keuntungan. Jadi gue saranin sebenarnya di sini lebih baik itu jika kalian pemasukannya kurang stabil, lebih baik kalian meminjam di offline aja seperti ke teman kalian, saudara kalian, ataupun orang tua kalian sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena aplikasi pinjaman online ini ada banyak sekali biayanya ya. Yang pertama biasanya biaya administrasi, yang dimana pencairan kalian itu terkena biaya layanan. Nah, yang kedua ini denda keterlambatan. Denda keterlambatan ini ada biayanya juga. Di setiap aplikasi itu berbeda-beda. Nah, untuk denda keterlambatan, jangan kalian kira kalian sudah menggalbay misal setahun itu stop ya denda keterlambatannya. Nyatanya ataupun faktanya tidak sama sekali. Semakin tinggi denda keterlambatan kalian, maka semakin tinggi lagi untuk bunga denda keterlambatannya. Contohnya gini, kalian menggalbay senilai 1 juta rupiah, udah berangsur selama 1 tahun. 1 juta rupiah ini sudah menjadi 2 juta. Maka denda keterlambatan itu 2 juta itu dari bunga denda keterlambatannya, bukan dari total awal pinjaman kalian. Nah, itulah berbahayanya bunga denda keterlambatan ini. Jadi perlu kalian perhatikan banget. Nah, selanjutnya untuk bunga dari suatu aplikasi. Ini juga penting banget ya. Biasanya aplikasi memberikan bunga 2% per bulan. Nah, perlu kalian ingat, bunganya ini per bulan. Per bulannya itu 2%. Jika kalian mengambil tenor yang paling panjang, bunganya ini akan semakin tinggi lagi. Jadi gue saranin kalian itu mengambil tenor yang paling pendek aja. Nah, gue akan jelaskan sedikit tentang bunga nih ya, supaya kalian mendapatkan bunga yang paling rendah dari pinjaman online. Jika kalian mengambil 1 juta rupiah dari satu aplikasi yang memberikan bunga 2%, misal kalian mengambil tenor 12 bulan. 2% ini dikali 12 bulan, maka hasilnya kurang lebih 24%. Dari 1 juta rupiah, bunganya berarti kurang lebih 240 ribu rupiah. Coba kalian bandingkan dengan mengambil tenor selama 3 bulan aja. 2% ini dikali 3, maka hasilnya 6% ya. Jadi total bunganya itu cuma 60 ribu rupiah. Nah, sampai sini harusnya kalian paham ya. Jangan kalian kira kalian mengambil tenor yang paling panjang, kalian berpikir angsurannya ringan dan bunganya ringan. Itu salah ya. Tanpa mereka sadari, jika mengambil tenor yang paling panjang, bunganya ini akan semakin tinggi lagi. Iya, kalau cuma 2% bunga per bulannya. Kalau lebih dari itu bisa sampai 5%, kan kalian akan boncos sendiri. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika kalian ingin mengajukan pinjaman online, kalian ambil tenor yang paling pendek aja ya. Ya, walaupun sebenarnya keputusan semua ada di tangan kalian. Kalau kalian memang sanggupnya dengan angsuran yang ringan ataupun tenor yang panjang, tapi kalian harus memahami konsekuensinya bahwa tenor yang panjang bunganya akan semakin tinggi lagi. Karena aplikasi sekarang ini memberikan bunga yang beragam ya, mulai dari bunga harian ataupun bunga bulanan. Untuk yang kredit skornya bagus, sudah pasti mempunyai bunganya yang sangat kecil. Beda dengan yang kredit skornya jelek. Makin jelek kredit skor ya, maka makin tinggi lagi untuk bunganya. Oke, sekarang gue akan memberikan dampak ya jika kalian ini masuk daftar hitam Slick OJK. Yang pertama, penolakan pengajuan pinjaman ini sudah pasti. Walaupun ada beberapa aplikasi yang masih memberikan kalian pinjaman walaupun kredit skor kalian jelek ya,
walaupun memberikan limitnya yang sangat kecil ya. Biasanya mulai dari Rp300.000, mentok-mentok itu Rp1.000.000. Tergantung dari kredit skor kalian ini mempunyai riwayat yang apa. Misal yang telat bayar aja dalam kurun waktu sebulan 2 bulan, ataupun kalian mempunyai pembayaran yang macet. Contohnya, kalian mengajukan pinjaman sudah bertahun-tahun tapi belum dilunasi sampai sekarang. Nah, itu pinjaman kalian akan sulit banget untuk di ACC karena masuk dalam kategori call 5, yaitu pembayaran macet ataupun mangkrak ya. Yang kedua, dampaknya adalah batasan waktu pinjaman. Nah, batasan waktu pinjaman ini adalah tenor ya. Biasanya kalian jika mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online, jika kalian mengajukan itu mendapatkan tenornya hanya sebulan saja. Mentok-mentok itu 2 bulan karena mereka juga tidak mau mengambil resiko ya. Yang ketiga, bunga yang diberikan lebih tinggi. Jadi jika kalian kredit skornya jelek, bunganya ini sangat tinggi banget ya, walaupun tidak setinggi aplikasi pinjol ilegal. Yang keempat, pengaruh terhadap kredit skor jelek. Buat kalian yang mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online, dampaknya ini sangat besar banget. Apalagi buat kalian yang usianya ini masih 20-an. Wah, itu rugi banget jika kalian mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online. Yang pertama, kalian mau kredit motor nih susah banget ya, karena kalian mempunyai riwayat yang buruk. Yang kedua, mengambil rumah KPR ini sulit banget karena ini dari pemerintah ya. Dan yang ketiga, kalian mengambil KUR, tahu kan KUR, kredit usaha rakyat, itu sangat dipersulit kalau kalian mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online. Karena jika kalian mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online, ini dampaknya bisa ke bank sentral juga ya. Jadi jangan kalian anggap sepele untuk aplikasi pinjaman online ini. Baru umur 20-an nama kalian sudah jelek, itu rugi banget ya. Sedangkan untuk berapa lama ya blacklist Slick OJK? Gua melihat dari sumber dari internet. Bagi mereka yang berada dalam kondisi ini, penting untuk menyadari bahwa durasi blacklist tidak bersifat tetap dan dipengaruhi oleh langkah-langkah perbaikan yang diambil. Nah, ini perlu kalian ingat ya. Namun umumnya berdurasi sekitar 24 bulan ataupun 2 tahun dan paling lamanya itu 60 bulan, sekitar 4 tahun. Meskipun begitu, catatan kredit yang buruk tidak secara otomatis terhapus. Hal tersebut sesuai dengan pasal 35 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk tips ya, pemulihan blacklist Slick OJK. Yang pertama, periksa dan pahami alasan blacklist. Jadi kalian harus ingat, kalian ini mempunyai riwayat yang buruk, alasannya itu apa? Telat bayar aja, ataupun gagal bayar yang sampai sekarang masih macet. Jadi itu perlu kalian perhatikan banget untuk alasan blacklist ini. Yang kedua, hubungi pihak OJK. Segera hubungi Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang status blacklist kamu. Pihak OJK dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang penyebab dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pemulihan. Jadi kalian bisa menghubungi OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan untuk memulihkan kredit skor kalian. Yang ketiga, perbaiki catatan kredit. Fokus pada perbaikan catatan kredit dengan menyelesaikan tunggakan dan kewajiban finansial yang mungkin menjadi penyebab masuknya nama kamu dalam daftar blacklist. Yang keempat, kalian bisa mengajukan permohonan pemulihan ya dengan cara kalian hubungi langsung pihak OJK. Proses ini mungkin melibatkan penyampaian bukti pembayaran atau perbaikan atas masalah yang menyebabkan nama kalian terblacklist. Yang kelima, kalian bisa pantau proses pemulihan. Setelah mengajukan permohonan, pantau secara rutin perkembangan proses pemulihan. Pastikan kamu tetap berkomunikasi dengan pihak OJK untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang kamu ambil sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Nah, itulah teman-teman dampak negatif ya jika kalian mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online di tahun 2026 ini ataupun di tahun sebelumnya. Ya, sebenarnya ada plus minusnya jika kalian mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online. Minusnya yang gue sebutin tadi, sedangkan untuk plusnya adalah kedepannya kalian tidak mengandalkan pinjaman lagi ya. Jadi kalian benar-benar fokus pada diri kalian untuk menghasilkan uang tanpa menggampangkan situasi. Karena biasanya orang-orang sekarang ini terlalu menyepelekan ya. Jika kalian dalam keadaan mendesak, oh gampang nih ada aplikasi pinjaman online, tinggal ngajuin aja hanya modal KTP bisa melakukan pinjaman online. Tanpa mereka sadari dampaknya itu begitu besar dan begitu panjang. Jika kalian melunasi pinjaman bayar tepat waktu, limitnya ini akan semakin besar. Jika limitnya semakin besar, maka risikonya semakin besar lagi ya.
pasti akan tergiur nih. Wah, mendapatkan limit 20 juta rupiah. Mengajukan pinjaman emang gampang banget ya, apalagi pas nyairin itu seneng banget. Tapi giliran jatuh tempo itu seperti orang kusut, apalagi pemasukan tidak ada ataupun pemasukan tidak stabil. Gue saranin kalian itu jangan melakukan pinjaman online ya, karena dampaknya ini sangat panjang banget dan sangat berbahaya banget. Kedepannya kita nggak tahu, namanya manusia pasti ada aja musibah. Takutnya pas banget jatuh tempo tapi ada kebutuhan lain, ujung-ujungnya kalian telat bayar dalam aplikasi pinjaman online. Nah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan seputar pinjaman online ataupun kalian mempunyai permasalahan dalam pembayaran pinjaman online, kalian bisa komentar di bawah ya. Mudah-mudahan gue bisa membantu kalian dalam permasalahan pinjaman online. Jika video ini membantu, kalian bisa subscribe channel ini ya, karena kedepannya gue akan terus membahas seputar pinjaman online. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.